Oke, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tutorial Magnum yang keempat, membahas bab integrasi numerik. Dan pada video kali ini kita akan membahas fokus kita, yakni salah satu metode untuk mengevaluasi integral secara numerik, yakni metode kuadratur Gauss numerik. Nah, mungkin untuk penjelasan konsepnya, eh, kita kembali dulu ke metode sebelumnya, yakni metode trapesium dan metode Simpson. Nah, jadi kalau kita lihat dari metode sebelumnya, yaitu metode Simpson dan metode trapesium, sebenarnya pendekatannya itu sesimpel kita menjumlahkan dari I sama dengan 1 hingga ke N, dan di sini titik F, kita menjumlahkan fungsi pada titik tertentu, yakni XI. Nah, pada metode sebelumnya kita mengetahui bahwa untuk mencari titik-titik evaluasinya itu kita lakukan untuk yang metode Simpson dan metode trapesium. Itu kita asumsikan, kita ambil titik evaluasi pada titik X0 itu kita ambil pada batas bawahnya, yakni A. Kemudian titik pada batas titik XN-nya itu kita ambil pada batas atas, yakni B. Kemudian untuk titik-titik di tengahnya, kan kalau secara definisi kalkulusnya tadi kita menjumlahkan luasan geometri berdasarkan pembagian step size kita, yaitu H. Nah, maka untuk yang XI-nya ini itu kita ambil berdasarkan XI min 1 min plus I kali H, dimana ini H ini adalah B min A per N. Nah, jadi yang aku mau sampaikan di sini bahwa untuk metode sebelumnya itu kalau secara umum kita gambarkan, kita notasikan seperti ini, dimana untuk mengevaluasinya dengan metode sebelumnya yaitu metode Simpson dan metode trapesium, kita itu mengambil dan mengevaluasi integral tersebut dengan fungsinya dengan mengambil titik X0-nya A dan XN-nya B, kemudian titik untuk evaluasi yang di tengah-tengahnya itu XI sama dengan XI min 1 plus IH. Artinya kita mengevaluasi integralnya itu berdasarkan batas bawah, batas atas, dan jumlah iterasinya. Nah, kemudian kita meninjau kembali di metode trapesium dan metode Simpson. Itu kan tadi kita lihat bahwa dia memiliki faktor H per 3 untuk Simpson dan H per 2 untuk trapesium. Kemudian di tengahnya tadi, kalau seingatku H per 2 ini fx roll-nya. Berarti di sini ada faktor 1 dan seterusnya. Di sini tadi ada 2 ya. 2 f xi sigma di sini kan. Tambah f xn. Kalau yang Simpson kayaknya 1 f X0 2 f x1 f xi kemudian 4 f xi dan 1 f xn. Nah, seperti ini kan untuk yang trapesium dan Simpson. Yang H per 3, kemudian di sini depannya ada 1, ada 2, ada 4, ada 1. Kemudian yang di trapesium ada H per 2, ada 1, ada 2, ada 1. Itu merupakan fungsi bobot C. Nah, jadi kalau bentuk secara umum ketika kita ingin mengevaluasi integral secara numerik, itu bentuknya secara
perumumannya itu adalah seperti ini gitu. Dengan cara metode sebelumnya itu kita mencari x0, xn dan xc-nya itu berdasarkan batas bawah, batas atas dan jumlah iterasinya. Kemudian melihat nanti step size-nya. Nah, bagaimana sekarang kita masuk ke metode kuadratur Gauss numerik. Untuk bentuk umumnya tadi seperti yang dibilang, bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, berbeda halnya dengan metode numerik dan metode Simpson. Metode trapesium dan metode Simpson. Itu yang membedakan dari dua metode tadi dengan metode kuadratur Gauss numerik itu adalah bentuk aproksimasinya dan cara pencarian titik-titik evaluasinya. Kalau metode trapesium kita melihatnya berdasarkan evaluasi persamaan linear, kemudian metode Simpson itu kita mengevaluasi berdasarkan persamaan kuadratik. Maka untuk yang metode kuadratur Gauss ini itu dievaluasi berdasarkan polinomial, berdasarkan bentuk fungsi polinomial. Nah, kalau dari bentuk perumumannya, C ini adalah fungsi bobot dan fx ini adalah nilai fungsi pada xi. Dengan xi itu merupakan solusi dari polinomialnya. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara metode kuadratur Gauss dan metode trapesium dan Simpson. Jadi yang membedakan adalah pencarian titik-titik evaluasinya, yakni xi dan fungsi bobotnya nanti. Nah, seperti yang dikatakan bahwa metode kuadratur Gauss ini merupakan metode yang dilakukan dengan metode untuk mengevaluasi integral dengan cara pendekatan dari polinomial. Nah, bagaimana cara menentukan polinomialnya? Ini yang pertama dulu ya. Bagaimana cara menentukan bentuk polinomialnya? Untuk dasarnya kita untuk menentukan bentuk polinomialnya itu kita cuma perlu melihat batas atas, batas bawah, kemudian fungsi bobotnya dari fx ini. Nah, maka dari situ nanti kita akan melihat di tabel untuk list-list polinomialnya itu nanti disesuaikan saja. Nanti untuk penerapannya kita lihat. Nah, namun di sini pada mungkin melihat bagaimana cara kinerja kuadratur Gauss ini dalam mengevaluasi integral, mungkin kita lihat dalam contoh berikut. Nah, misal kita punya integral ini, yaitu integral dari min 1 ke min ke 1 dengan integran x kuadrat plus 2. Itu ketika kita melakukan pendekatan seperti ini, ketika kita ekspansikan, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini bisa didekati dengan seperti ini. Nah, cara menentukan C1-nya, X1-nya, C2-nya dan X2-nya adalah sebagai berikut. Nah, mula-mula kita melihat dulu bentuk integralnya tadi, dimana bentuk integralnya kan dia cuman paling tinggi order 2, kemudian yang paling rendah ini order 0, kemudian ada koefisiennya seperti itu. Nah, maka kita coba untuk melakukan evaluasi integral dan memasukkannya ke dalam bentuk Gauss-nya. Nah,
Misal kita dekati dulu, karena kita memulainya dari order 0 hingga order 2 untuk fungsinya. Itu kita dekati dulu, kita memasukkan nilai fx sama dengan 1. Dimana kalau dalam bentuk integralnya tadi di sini kita ganti x kuadrat plus 2-nya dengan mana ya? Benar-benar. Kita mengganti x kuadrat plus 2-nya dengan 1, itu maka dari hasil integralnya kita akan dapatkan dia sama dengan 2. Kemudian dari dari bentuk Gauss-nya itu kita masukkan fx1-nya itu sama dengan 1 dan fx2-nya itu sama dengan 1 juga. Maka kita dapati C1 tambah C2 sama dengan 2. Nilai integral ini kita masukkan ke sini. Nah, itu untuk yang bagian order 0. Kemudian untuk yang order pertama kita ambil fx sama dengan x. Kita masukkan ke dalam bentuk integralnya. Itu dia akan sama dengan 0. Kemudian nilai 0 ini kita masukkan ke sini. Kemudian pendekatannya C1 fx sama dengan x, berarti di sini x1, kemudian C2 x2. Berarti kita dapatkan untuk yang dalam bentuk order 2, bentuk Gauss-nya itu C1x tambah C2x sama dengan 0. Kemudian kita lanjut lagi ke bentuk order 2-nya. Kita ambil pendekatan fx sama dengan x kuadrat. Kemudian kita evaluasi dalam bentuk integralnya secara analitik, didapatkan dia sama dengan 2/3. Dari 2/3 ini kita masukkan ke sini. Kemudian nanti kita dapatkan C1x kuadrat tambah C2x kuadrat itu sama dengan 2/3. Nah, kemudian dari nilai-nilai yang ini itu kita lakukan eliminasi. Kemudian nanti didapatkan nilai dia x sama dengan plus minus 1/3. Kemudian kita dapatkan pula C1 sama dengan C2 sama dengan 1. Nah, kenapa ini plus minus 1/3? Karena kita lihat tadi dia kan harusnya ada 2 titik evaluasi. Nah, karena intervalnya simetris, dia dari -1 ke -1, dari -1 ke 1, maka kita ambil dia x1 untuk yang x1 sama dengan min x dan x2 sama dengan plus x. Kemudian C1 dan C2 itu harus sama berdasarkan bentuk untuk yang order 0 tadi. C1 plus C2 sama dengan 2. Kemudian nanti kita evaluasi pada fx2-nya, itu kita masukkan nilainya. Dia nanti akan sama dengan x sama dengan min sama dengan 1/3 seperti itu. Maka dia untuk nilai x-nya itu sama dengan plus minus 1/3 dan C1 C2-nya sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Dengan mendapatkan tadi nilai x-nya itu sama dengan plus minus 1/3. Nah, kita ambil x1-nya sama dengan min 1/3 sesuai dengan tadi akibat dari simetri batasnya. Kemudian x2-nya itu plus 1/3. Nah, kita masukkan ke dalam fungsinya kembali. Ini kenapa? Astagfirullah. Kita masukkan kembali untuk integral dari -1 ke 1 untuk integran x kuadrat plus 2 dx. Kita masukkan nilai x1-nya nanti itu sama dengan min 1/3 yang ini. Kemudian yang ini 1/3. Kemudian nanti hasilnya didapatkan 14/3. Nah, untuk membuktikan kita coba untuk mengevaluasi secara analitik. X pangkat 2 plus 2 dx. Ini kan kalau dilihat dia sama dengan
X pangkat 3 per 3 plus 2X. Ini untuk batasnya min 1, 1. Ini kita masukkan ini min 1 pangkat 3 per 3 tambah 2 kali min 1 min ini bukan min, belum min ya. Oke. Kemudian yang ini min 1 pangkat min 1 pangkat 3 per 3 tambah 2 kali min 1. Ini jadinya 1/3 tambah 2 dikurang min 1/3 tambah 2. Ini menghasilkan 1/3 tambah 2 tambah 1/3 tambah 2. Ini nanti hasilnya sama dengan 14/3. Oke, seperti itu. Jadi kita dapatkan hasil dari metode Gauss dan metode analitiknya itu sama. Jadi bisa dibilang bahwa metode Gauss ini hasil yang diberikan untuk bahkan jumlah n yang kecil, yaitu kita cuman hanya ambil n-nya sama dengan 2 saja, dia langsung memberikan hasil yang akurat. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke bagian bagaimana cara menentukan bentuk polinomialnya. Mungkin ini kita ganti catatan, kita ganti. Oh, ternyata masih ada. Bentar ya. Sebelum kita beranjak menentukan dari cara menentukan bentuk polinomialnya, itu kita lihat dulu bagaimana untuk yang interval lainnya. Oh iya, mungkin masuk dulu ke ininya ya. Nah, masuk ke algoritmanya dulu. Tadi kita dapatin C1-nya itu sama dengan 1 dan C2-nya itu sama dengan 2. Kemudian X1-nya itu min 1/3. Kemudian X2-nya itu 1/3. Kemudian untuk fungsinya itu berarti fungsi yang pertama 2 kali min 1/3 kan, tambah 2, dan ini juga ini 1/3, ini 2, ini tambah 2. Nanti kita kalikan dan jumlahkan langsung. Kemudian ini adalah perbandingannya. Oke, seperti itu. Hasilnya lumayan mirip ya untuk yang algoritmanya juga. Nah, sekarang kita tadi telah melihat bahwa untuk yang batas min 1 dan 1 itu adalah bentuk umum dari peninjauan untuk yang metode kuadratur Gauss. Nah, bagaimana misal batasnya bukan min 1 ke 1, tapi batasnya lain gitu, misal 5, misal dari 3 ke 5 dan seterusnya. Nah, maka kita untuk kasus yang seperti itu kita lakukan transformasi. Nah, mungkin ini sebagai pendahuluannya ya. Nah, tadi yang kita lihat kan min 1 dan 1. Sedangkan min 1 dan 1 ini merupakan batas interval secara umum dari metode untuk yang jenis polinomial kuadratur Gauss-Legendre, Gauss-Jacobi, dan Gauss-Sebeshef. Dia itu secara umum batas atas dan batas bawahnya dari min 1 ke 1. Nah, sekarang
bagaimana kalau batasnya bukan min 1 dan ke 1? Maka kita lakukan transformasi seperti ini. Untuk penerapannya mungkin teman-teman bisa coba. Misal nanti batasnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian dengan memasukkan nilai yang ini ke dalam persamaan ini dengan pendekatan yang tadi, itu kita bisa dapatin untuk pendekatan secara umumnya dari metode kuadratur Gauss ini itu seperti ini. Untuk kodenya bentar. Oke, kita masuk ke sini ya. Kuadratur numerik. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin kita lihat penerapannya untuk yang tadi, yaitu bentuk rumus umumnya ya. Ketika batas yang diberikan, yaitu batas interval A dan B nya itu bukan min 1 dan 1, yang merupakan bentuk umum dari kuadratur Gauss Legendre, Gauss Jacobi, dan Gauss Chebyshev. Nah, untuk algoritmanya itu seperti ini. Sebentar. Oke. Jadi lanjut ya. Nah, misal kita memiliki fungsi yang seperti ini dan batasnya tadi bukan min 1 dan 1. Mungkin untuk lebih jelasnya contoh kasus yang ada di modul ya. Nah, untuk contoh kasus yang ada di modul ini kan dapat dilihat bahwa dia batasnya dari 0 ke theta 0. Kemudian untuk integralnya itu seperti ini. Nah, kemudian coba kita lihat ke algoritma khususnya. Nah, jadi yang mula-mula kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi integrannya yang di dalam integral tadi. Kemudian ini adalah algoritma dari algoritma dari untuk yang kuadratur Gauss. Ya. Nah, yang kita pakai di sini kuadratur Gauss Legendre. Nah, kita ambil n sama dengan 2, berarti dia cuma ngambil C1 fx1 tambah C2 fx2 gitu kan. Nah, di sini seperti yang sudah didapatkan tadi, dia itu mengambil C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 2, kemudian X1 sama dengan min 1 per akar 3, kemudian X2 sama dengan 1 per akar 3. Kemudian karena tadi sifatnya penjumlahan, kita akan menjumlahkan nilai-nilai untuk yang XI nya tadi mulai dari 1 hingga N plus 1. Oke. Di sini untuk ulangannya, loopingnya itu ada masukan di sini. Ini adalah transformasinya. Jadi tadi dari batasnya 0 ke theta 0 dengan theta 0 di sini berapa gitu kan, nanti dia akan menjadi min 1 ke 1 seperti itu. Jadi ini adalah fungsinya untuk transformasinya. Kemudian setelah transformasi, dia akan langsung masuk ke sini, kemudian langsung dijumlahkan. Ini untuk yang rumus umumnya. Jadi yang ini ya yang dimasukkan ke dalam algoritmanya.
um, ya benar. Uts, salah ya. Oke, nah itu tadi untuk yang rumus umumnya. Nah sekarang kita akan melihat eh, untuk yang kasus-kasus tertentu, yaitu termasuk polinomial apa gitu. Nah ini salah ya, kembali sini. Oke, ini ya. Nah mungkin kita masuk ke definisi formal dari kuadratur Gauss ini. Nah jadi sebenarnya untuk menentukan dia termasuk polinomial apa dan eh, menentukan dia batasnya bagaimana, itu kita lihat pada tabel ini. Nah untuk yang polinomial Legendre atau nama metodenya itu Gauss-Legendre, dia itu bentuk fungsi bobotnya atau yang C-nya tadi di depan. Bentar kita coba ini dulu. Integral B A F X, ini ada C ya, C F X I C I D X. Nah untuk tiap bentuk polinomial itu ditentukan, kita lihat berdasarkan bentuk fungsi bobotnya W, ini W ya di sini, dan melihat batas integralnya. Nah kalau integralnya berinterval min 1 hingga 1 dengan transformasi yang tadi, kemudian bentuk bobotnya kita tentukan, misal yang polinomial Jacobi ini dia bentuk bobotnya seperti ini, maka kita menggunakan Gauss-Jacobi dalam menentukan dalam melakukan metodenya. Kemudian jika fungsi bobotnya kemudian intervalnya seperti ini, maka kita menggunakan solusi polinomial Chebyshev jenis pertama dengan menggunakan metode Gauss-Chebyshev. Kemudian kalau misal intervalnya min 1 hingga 1 dengan fungsi bobotnya seperti ini, maka solusinya merupakan polinomial Chebyshev jenis 2 atau nama metode kuadraturnya itu Gauss-Chebyshev. Seperti itu. Nah, kemudian kita tinjau ya yang terakhir, bahwa untuk menentukan nilai C-nya dan nilai X-nya itu bisa dibilang tergolong mudah jika jumlah iterasinya atau jumlah n di sini yang ingin kita tinjau itu sedikit. Misal tadi cuma 2, itu mungkin masih bisa secara analitik kita hitung sendiri. Makanya tadi di algoritmanya kita lihat dia itu langsung memasukkannya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin meninjau n sama dengan 10 misal atau 100 atau 200? Nah, tidak mungkin kita melakukan seperti yang di cara pada contoh awal. Maka dari itu, biasanya untuk bahasa pemrograman biasanya menyediakan langsung nilai-nilai CI ini dan X ini itu di dalam library. Kita tidak mungkin kan mencari nilai CI-nya misal kuadratur Gauss-Legendre dengan melakukan operasi ini, apalagi harus dicari sampai 10. Kemudian untuk Gauss-Jacobi yang ini itu kita tidak mungkin melakukannya. Maka dari itu kita biasanya langsung melihat saja dan mengambil langsung nilai CI dan nilai XI itu di library ini. Ini untuk yang Python. Nah, misal kita kembali lagi ke contoh. Misal kita mau untuk evaluasi dengan Gauss-Legendre dengan n sama dengan 5. Maka kita harus cari dulu C1-nya, cari C2-nya, cari C3-nya, cari C4-nya, dan X-nya lagi, belum X-nya lagi.
kemudian langsung masuk ke sini. Itu kan lumayan susah dan lumayan memakan waktu. Maka untuk solusinya, dan itu mungkin juga seperti tugas 3 ya. Nah, itu kita langsung memanggil saja library-nya dan kemudian memanggilnya ke dalam fungsi quadgl ini. Seperti itu. Nah, dari sini misal ini N150, berarti nanti C1 sampai C150, kemudian X1 sampai X150 sudah ada dalam library ini. Kemudian nanti dia tinggal menjumlahkan langsung di dalam looping ini. Dia menjumlahkan, mengambil nilai X1 dan mengambil nilai C1 dan seterusnya sampai 150. Dan dia akan menghitung sendiri seperti itu. Oke, itu untuk metode kuadratur Gauss numerik dalam mengevaluasi integral ya. Nah, secara visual mungkin aku perlihatkan ya, secara visual bagaimana sih metode kuadratur Gauss ini bekerja. Mana ya? Bentar. Ini. Oke, di sini ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang di awal video ini, bahwa untuk metode kuadratur Gauss ini dia itu melakukan aproksimasi dengan fungsi polinomial, di mana dia akan mengambil titik evaluasinya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, dia akan mengevaluasi yang ini, yang garis merah ini, itu adalah fungsi polinomialnya. Kemudian yang garis biru ini adalah fungsi yang ingin kita tinjau. Nah, bagian yang ini tadi kita lihat ya, bahwa batasnya itu dari -1 ke 1. Ini adalah Gauss Legendre dengan N sama dengan 3. Berarti dia mencari C1 dan X1-nya itu ada di sini, X2-nya ada di sini, dan X3-nya ada di sini. Berarti dia mengambil pendekatan yang seperti ini. Nah, kita lihat bahwa untuk aproksimasi dari kuadratur Gauss ini itu kan ada yang berlebih dari fungsinya, fungsi aslinya yang ingin kita tinjau, dan ada kurangnya. Di sini juga ada lebihnya, di sini ada kurangnya. Nah, yang lebihnya ini melengkapi yang kurangnya ini. Maka dari itu untuk metode kuadratur Gauss ini bisa lebih akurat karena hal seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk yang metode kuadratur Gauss numerik ini, dan juga mengakhiri tutorial kita untuk pembahasan mengenai metode evaluasi integral secara numerik. Selanjutnya kita akan membahas metode untuk evaluasi nilai metode evaluasi matriks.